Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Oron kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk Anda. Antisipasi teror kelompok bersenjata, polisi dan tentara rutin berpatroli di wilayah rawan Puncak Jaya. Sempat hilang, akhirnya perahu yang membawa 14 penumpang di Merauke ditemukan. Libur panjang, warga padati lokasi wisata di kota Jayapura. Ratusan personel gabungan TNI dan Polri dari Polres Puncak Jaya dan Kodim 1714 Puncak Jaya saat ini mengintensifkan patroli keamanan untuk mengantisipasi gangguan kelompok kriminal bersenjata pimpinan Bumiwalo Talenggen. Patroli dilakukan di sejumlah kampung yang dianggap rawan seperti Kampung 55 dan Kampung Mulia. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan, patroli keamanan ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Aparat juga mengimbau masyarakat setempat tidak membawa senjata tajam atau alat perang. Kehadiran TNI Polri di Puncak Jaya untuk memberikan jaminan keamanan kepada warga. Kalau ada yang bawa alat tajam, kami akan sita. Mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat di wilayah Provinsi Papua untuk bersama-sama kita menjaga situasi Kamtibmas agar tetap kondusif. Upaya yang sudah kami lakukan tentunya bersama dengan instansi terkait, kami melakukan patroli cipta kondisi untuk tetap menjaga kondusivitas di wilayah-wilayah kabupaten dan juga khususnya di kota-kota provinsi, baik itu di Wamena, Jayapura, Merauke, dan di Nabire. Kombes Beni menambahkan, hingga kini situasi Kabupaten Puncak Jaya relatif aman. Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dan menjaga keamanan di wilayah tersebut. Pada 21 Januari lalu, peristiwa penembakan hingga menewaskan satu anggota Polres Puncak Jaya, Bribka Anumerta Ronald Enoch, oleh kelompok kriminal bersenjata di Kampung 55, Distrik Pagaleme, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Hingga saat ini pelaku masih terus diburu aparat. Hendra melaporkan dari Puncak Jaya, Papua Tengah. Tim SAR Merauke akhirnya menemukan perahu cepat berpenumpang 14 orang yang sebelumnya dilaporkan hilang. Kapal ditemukan di Kampung Welaf pada hari Minggu. Karena cuaca buruk, perahu cepat memilih berlindung di tengah jalan. Kedatangan perahu itu ditunggu warga dan keluarga penumpang, namun sekian jam perahu tak kunjung tiba, hingga akhirnya keluarga melapor ke tim SAR Merauke. Kepala Kantor SAR Merauke Alman Imbiri mengatakan tim SAR mengerahkan 3 perahu cepat melakukan pencarian. Informasi yang kami terima dari Korpos di lapangan, mereka dalam keadaan sehat. Melalui Babinsa, mereka di Kali Welap. Korban dalam keadaan selamat. Jadi pada saat itu mereka rupanya terdampak dengan cuaca. Mereka ke Kali Welap di daerah Okaba. Seluruh penumpang speedboat yang berjumlah 14 orang selamat dan mereka langsung dievakuasi ke distrik Okaba. Jumat pekan lalu, perahu cepat berangkat dari Kampung Tubang menuju Kampung Gokil. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional menetapkan Rp10.000 per porsi makan bergizi gratis. Harga itu tentunya terlalu murah jika diterapkan di Papua karena perbedaan harga bahan pokok yang mahal. Koordinator Lapangan MBG Merauke, Letkol Joni Nofriadi, meminta pemerintah pusat tidak menyamakan harga makanan di Papua dengan daerah lainnya di Indonesia. Apalagi harga kebutuhan pokok di Papua kerap sulit diprediksi karena harga kerap turun naik.
15.000 ya yang di Papua. Tapi kami akan evaluasi. Kami mungkin minta tambahan karena kalau ini 15 itu mepet sekali dan kita belum tahu kan, kita di Papua ini kadang-kadang harga telur aja bisa tinggi langsung. Ya kadang-kadang bisa normal, tapi normalnya turunnya tidak terlalu banyak. Nah ini harus dimengerti. Papua ini, khususnya Papua Selatan, harus punya perhatian khusus kita terhadap yang itu ya. Tidak bisa disamakan dengan di Jawa. Ya, di Jawa sudah launching Pak, gini-gini, kenapa di Papua belum? Ya wajar lah, perlengkapannya dia belum datang, masih di laut perlengkapannya gitu. Tapi kita, SPPG yang ada di sini, kita berusaha untuk mengimbangi kegiatan yang ada di Jawa sana. Joni berharap pemerintah pusat menambah ataupun menaikkan anggaran program makan bergizi gratis untuk Papua Selatan agar kebutuhan gizi anak-anak di daerah ini terpenuhi. Untuk program makan bergizi gratis, Kodim 1707 Merauke menyiapkan dapur untuk menjangkau sekitar 3.000 lebih anak-anak sekolah dari berbagai tingkatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Cuaca buruk yang masih melanda perairan selatan Papua dan perairan Arafura membuat nelayan memilih tinggal di rumah karena beresiko tinggi mencari ikan dalam kondisi cuaca yang tidak bersahabat. Selama hampir 3 bulan, nelayan menunggu cuaca membaik. Namun belum ada tanda-tanda perubahan, ketinggian ombak bahkan lebih dari 3 meter, disertai angin kencang. Hanya sebagian nelayan yang tetap nekat mencari ikan karena terdesak kebutuhan hidup. Sebagian lagi memilih menganggur karena kalaupun dipaksa, biaya operasional tidak menutup hasil tangkapan yang sedikit karena cuaca buruk. Kita keluar tuh biaya operasionalnya sampai berapa itu? Ya kalau perahu kecil begini ya memang 500.000. 500.000. Kadang-kadang kita dapat tidak operasionalnya itu, tertutup tidak? Kadang-kadang dapat, kadang-kadang ya. Tidak juga. Iya rugi juga. Sudah berapa lama kita tidak melaut ini? Sudah ada 3 bulan ini. 3 bulan ya. Kenapa itu Pak Muin? Ya gara-gara kita takut sama ombak juga dengan ikannya kurang. Kurang ya? Iya. Karena ombak itu ya? Iya. Sampai kapan ini cuaca seperti ini Pak Muin? Ini orang takut nih sampai bulan 3 ini. Bulan 3 ya? Iya. Memang waktunya ya? Iya waktunya. Musim apa namanya? Angin barat kah? Iya. Kita takut ini apa ini Tambaru Cina atau Imlek. Imlek ya? Iya. Akhir bulan ini? Iya. Kita takut ini tanggal 29 ini. 29 ini ya? Iya. Jadi banyak yang tidak melaut ini? Banyak kali ya saja perahu ini. Hampir semua di? Iya. Musim angin barat yang melanda perairan selatan Papua terjadi setiap tahunnya. Dan musim angin barat ini terkenal dengan gelombang lautnya yang ganas. Nelayan di Merauke sudah hafal betul dengan kondisi ini. Mereka memperkirakan cuaca akan membaik pada bulan Maret mendatang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Libur panjang Isra Mi'raj dan Imlek dimanfaatkan sebagian warga Kota Jayapura untuk berekreasi di sejumlah objek wisata. Salah satunya Pantai Hamadi. Pantai Hamadi yang terletak di distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua, merupakan salah satu pantai favorit bagi sebagian warga Kota Jayapura. Sejak pagi, warga sudah berdatangan. Sebagian besar adalah orang tua yang membawa anak-anak mereka berlibur. Aurel misalnya, ia datang bersama teman-temannya untuk bersuah foto dan berenang. Indah, sejuk dan bersih. Dan pemandangannya bagus untuk liburan panjang. Nanti berenangnya nanti. Ia memilih Pantai Hamadi karena pantainya bersih walaupun cuaca panas. Selain itu, Pantai Hamadi letaknya sangat strategis dan mudah dijangkau. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. KPU Merauke akan mulai menjalani rangkaian sidang untuk menghadapi gugatan paslon Bupati nomor urut 3, Hendrikus Mahuse dan Ridwan di Mahkamah Konstitusi usai liburan panjang. Sidang dengan agenda jawaban termohon dijadwalkan digelar pada 31 Januari. Ketua KPU Merauke Roske Bubun mengatakan KPU Merauke sudah menyiapkan barang bukti dan argumentasi menghadapi gugatan paslon nomor 3 di Mahkamah Konstitusi. Melalui kuasa hukum kami telah menyiapkan jawaban kami atas seluruh pokok permohonan yang didalilkan oleh pemohon. Dan kami telah menyiapkan juga menyerahkan sejumlah alat bukti kepada kuasa hukum kami untuk menyampaikan ini dan membuktikannya di Mahkamah Konstitusi bahwa kami siap mempertanggungjawabkan kerja-kerja kami dan kami
juga menyerahkan sepenuhnya ini kepada Mahkamah Konstitusi. Biarlah Mahkamah Konstitusi yang akan menilai dan memutuskan apa yang menjadi pekerjaan kami. Dalam gugatan, Paslon Hendrikus Rituan meminta MK untuk melakukan pemilihan ulang di Distrik Imam karena ada dugaan politik uang. Muhammad Rituan melaporkan dari Jakarta. Bibit ayam potong di Merauke yang selama ini dipasok dari Jayapura dan Makassar, saat ini harganya mulai naik di kisaran Rp500 hingga Rp1.000 per ekor. Sebelumnya harga bibit ayam potong Rp13.000 hingga Rp13.500 per ekor. Namun saat ini sudah menjadi Rp14.000 per ekor. Menurut peternak ayam potong, kenaikan bibit ayam potong disebabkan ongkos transportasi yang mengalami kenaikan. Namun menurut pedagang, kenaikan ini tidak serta-merta pedagang akan menaikkan harga ayam potong di pasaran. Ya paling kecil berapa ukurannya sekarang harganya itu? Paling kecil ukurannya 50. 50 ya? Ya. Itu tadinya berapa Pak? 5? Itu bukan, memang dari ininya kan sudah 48 modalnya dari kandang. Kandangnya. Yang paling sedang, ukuran sedang berapa? Paling sedangnya paling murahnya itu ayam Merauke lokal 50. 50. Kalau yang besar? Yang besar 55 sampai 60. 60. Batas itu saja. Kalau bibitnya sekarang memang cukup banyak Pak, pembibitan? Bibit sekarang ini sudah agak lumayan banyak. Banyak ya? Ya. Tapi kenaikan tadi ya kita bilang itu. Iya. Berapa tadinya itu harganya? Itu dari ininya tuh dulu itu bibit itu cuma berapa saja sebetulnya. Tapi kan ini kargonya yang mahal. 13 ya? Ya, sekarang berapa? 14,5? 14. Itu karena kargo ya? Iya. Memang dari Makassar kah? Dari ini Jayapura. Jayapura saja ya? Ada juga dari Makassar? Ada juga. Ada juga. Tapi sekarang kita tidak ini. Dari datangkan Jayapura dari saja ya? Jayapura. Menurut pedagang ayam, harga ayam potong saat ini masih normal. Untuk ukuran kecil Rp50.000 per ekor dan ukuran besar Rp55 hingga Rp60.000 per ekor. Namun menjelang ibadah puasa, harga ayam potong dipastikan akan naik sesuai permintaan pasar. Muhammad Rituan melapor. Kelompok tani hutan Ibayau, Jayapura, melakukan penanaman ratusan pohon bakau di Pantai Holtekam, Kota Jayapura, Papua. 540 bibit bakau ditanam di lahan seluas 1 hektar. Ketua Kelompok Tani Hutan Ibayau, Petronella Meroje, mengatakan penanaman bakau bertujuan agar Pantai Holtekam tidak terjadi abrasi. Saya berharap kegiatan ini bukan hanya sebagai simbolis atau seremonial saja, tetapi bagaimana kami juga melakukan pendampingan secara khusus untuk memperhatikan tumbuh kembangnya bibit mangrove yang ada di tempat ini, supaya bibit mangrove ini bisa terawat dengan baik dan tumbuh dengan baik. Penanaman bakau adalah pekerjaan mulia yang dilakukan banyak orang. Kegiatan seperti ini diharapkan dapat diikuti seluruh lembaga karena Pantai Holtekam saat ini sangat kekurangan pohon bakau akibat pembangunan. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan wanyambe.